Di bawahnya terdapat tabulasi fasilitas yang ada pada OPEC. Home adalah navigasi untuk menuju tampilan depan dari OPEC. Maka di sini akan muncul koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Library information berisi informasi tentang perpustakaan. Informasi ini bisa diedit sesuai dengan perpustakaan masing-masing. Member area merupakan area login dari member dengan menggunakan ID dan password untuk masuk ke tampilan atau halaman khusus member yang bersangkutan, sehingga member bisa melakukan aktivitas dengan mengatasnamakan ID member yang dipakai untuk login. Sampai pada Senayan Stabil 12, member bisa login dan melihat koleksi apa yang dia pinjam, kapan dia pinjam, dan kapan dia mengembalikan. Show map adalah navigasi yang digunakan untuk menunjukkan lokasi perpustakaan. Show map ini adalah integrasi dari Senayan dengan Google Map. Untuk modifikasi show map supaya sesuai dengan perpustakaan masing-masing akan kita jelaskan pada tutorial yang lain. Help on Search adalah sebuah petunjuk bagaimana melakukan pencarian di Senayan. Igos adalah navigasi menuju website Igos, di mana template Igos ini adalah template untuk paket Igos atau Indonesian Ghost Open Source, sebuah proyek dari Departemen Riset dan Teknologi. Senayan adalah navigasi untuk menuju ke website resmi Senayan, yaitu senayan.dignas.go.id. Yang terakhir adalah librarian login, dipakai untuk pustakawan untuk masuk pada halaman backend dari Senayan yang dipakai untuk administrasi aplikasi Senayan. Di kiri atas di bawah home ada select language. Ini digunakan untuk memilih bahasa pengantar yang ingin digunakan pada jika Anda mungkin orang Jerman, bisa menggunakan bahasa Jerman, atau bahasa Inggris jika bisa bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Bahasa ini dibuat dan diset menggunakan PHP GetText. Sementara di bawah language ada Advanced Search, di mana pengguna Senayan bisa mencari koleksi berdasar title, berdasar authors, subject, ISBN. Kemudian bisa dikhususkan lagi lebih advance dengan menentukan GMD, collection type, atau location. Untuk mencarinya cukup klik search. Kemudian di atas ada simple search untuk melakukan pencarian dengan kata-kata yang sederhana. Di bawah ada lisensi, bahwa Senayan ini berlisensi GNU GPL License version 3, the third version. Kemudian di bawahnya ada satu gambar Indonesian ICT Award 2008, di mana Senayan menjadi pemenang pada kategori open source software. Sebuah prestasi yang membanggakan tentunya untuk kategori open source, tapi dimenangkan oleh sebuah program aplikasi yang dibikin oleh para pustakawan. Untuk melakukan pencarian, kita tinggal mengetikkan kata kunci pada kolom-kolom yang sudah tersedia. Sebagai misal, kita akan mencari sebuah koleksi dengan
kata kunci software. Kita cukup tuliskan software, kemudian kita klik search, maka akan muncul, atau bisa juga dilakukan di sini. Ini adalah hasilnya. Pada authors dan subject ini ada suggestion yang disediakan sehingga kita lebih mudah dalam melakukan pencarian. Misalnya kita mencari pengarang, kata kunci pengarang, kita lihat dulu, misalnya Rosenfield. Kita cukup menuliskan di sini Ross, kemudian kita spasi, maka akan muncul pengarang yang punya nama mengandung kata-kata Ross. Ya, kita bisa memilih salah satu. Demikian juga di subjek. Misalnya kita tulis software, searching, oh ternyata tidak muncul. Linux, ternyata muncul Linux, ada satu. Kita tinggal klik, kemudian klik search, maka akan muncul koleksi yang kita cari. Pada tampilan hasil pencarian, pada tampilan ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Ini adalah cover dari koleksi, ini adalah judul, pengarang. Secara default, hasil dari pencarian akan menampilkan cover, judul, pengarang, kemudian ada navigasi, record detail, dan XML detail. Selain itu, misalnya edition sampai availability, ini bisa kita setting dengan dimunculkan atau tidak dimunculkan. Record detail, atau jika judul kita klik, maka akan menuju pada detail record yang bersangkutan. Sedangkan XML detail adalah menunjukkan record dalam format XML. Kita praktikkan dengan mengklik record detail. Hasilnya seperti ini. Ada title, edition, call number, ISBN, dan authors. Author di sini bisa menunjukkan kita pada koleksi lain dengan judul dengan pengarang-pengarang yang sama di sini. Misalnya jika kita klik Seifer Allen, maka akan menunjukkan semua koleksi yang pengarangnya adalah Seifer Allen. Demikian juga subjek. Jika kita klik salah satu subjek, maka akan menunjukkan dokumen dengan subjek yang bersangkutan. Pada bagian bawah ada gambar cover, kemudian ada file attachment. Jika ada file attachment, maka dia akan muncul di sini. Kemudian di bawahnya ada availability yang menunjukkan ketersediaan dari eksemplar koleksi yang bersangkutan. Kita lihat di sini, ini adalah kode koleksi, kode barcode. Kemudian ini letaknya di mana. Kemudian di sini adalah keterangan apakah dia available atau tidak available, atau sedang dipinjam. Sementara XML detail akan menunjukkan pada kita tentang format XML dari koleksi yang bersangkutan. Misalnya seperti ini. XML ini dapat digunakan untuk proses pertukaran data. Ada beberapa fasilitas lain selain kita melihat judul beserta
cover dan availability, yaitu pada tampilan OPEC ini Senayan bisa menampilkan video secara online atau streaming. Misalnya saya klik video Bung Karno, kemudian di bawah ada file attachment. Nah, ketika file ini kita klik, maka akan diputar video dari file yang bersangkutan, dan ini secara streaming. Untuk mematikan, kita tinggal meng-close, maka akan selesai. Selain video berbentuk FLV, Senayan juga akan memutar file berbentuk MP3 dan image atau gambar. Baik, sekian